Kami udah bilang kalau Adit itu ada beberapa anak yang lainnya itu memang tidak akan ada settingan, jadi real kehidupan. Saat dia dekat dengan cewek dia ngomong masih ke mami gitu. Oh pasti, mami kalau nggak setuju pun pasti. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini kabar Aditya Zoni sekarang. Alhamdulillah Aditya Zoni sekarang mendapatkan film perdananya dan Aditya nanti bakal syuting di Jayapura dan Timika dimulai pada tanggal mungkin 20 Januari sampai 25 Februari di Jayapura. Nah, Mami sebagai manajemen bagaimana membangun karir Aditya Zoni dari awal? Dari awal banget, benar-benar dari awal banget bagaimana membangunnya ya tentunya dia harus bisa menghargai membangun itu gimana ya maksudnya ya. Intinya Adit itu Mami bangun, maksudnya Mami pupuk dari kecil, Mami sekolahin acting, terus casting gitu. Jadi nggak gampang dia sampai menjadi aktor sekarang, itu nggak gampang sih. Tapi kan dia membawa uang besar sama kakaknya juga nih. Oh enggak, salah, enggak. Jadi justru kalau dia dulu membawa nama besar kakaknya, otomatis kakaknya dong yang masukin dia gitu. Nah ini udah beberapa kali kakaknya memasukkan dia ke PH yang sama, itu nggak jebol. Itu lewat Mami. Gitu. Mami kan manajemen artis ya, banyak anak-anak di situ. Dan manajemen itu selalu punya cara masing-masing bagaimana cara menaikkan anaknya, mengembangkan karirnya. Nah, buat Mami seorang Mami Lisa Zega yang punya banyak talent, sah-sah aja kesih namanya. Seperti atau ini atau Mami lebih ke yang lu tim harus kasih tunjuk bakat lu. Aku sih merangkap dari manajemen artis itu dari tahun 2000 ya, jadi 20 tahun yang lalu, tapi masih agensi, belum legal ya, legalitas itu 4-5 tahun yang lalu. Nah aku kalau memupuk anak-anak itu, kalau dulu kan nggak ada sensasi-sensasi, jadi taunya ya cari casting, berusaha, mendapatkan prestasi, walaupun anaknya Mami itu masih mendapatkan hanya nominasi aja, nominasi SCTV Award atau gitu, ya udahlah, udah masuk, udah di situ aja udah satu kebanggaan sih. Jadi kalau untuk ke sensasi, nah kalau sekarang itu ada artis-artis yang sensasi yang udah naik, Mami pegang ada kayak Rosmelly kayak gitu kan, ada Dewi Vesta, ada beberapa gitu yang dipegang, tapi sebagian orang yang sudah naik berdasarkan hasil kerja dia dari nol sampai dia mendapatkan prestasi, itu nggak akan Mami buat dia sensasi gitu. Seperti ya, contohnya itu dia si Aditya Zoni itu. Ya Aditya Zoni itu bahkan talk show Mami nggak ambil. Kenapa tuh? Nggak mau aja gitu, nggak mau ngambil beberapa talk show di televisi, mau berapapun duitnya, berapapun budgetnya, itu tidak akan pernah Mami ambil gitu. Itu bagian dari strategi. Itu bukan bagian dari strategi, image-nya Adit ini ya intinya lu cari duit dengan karyanya dia gitu, bukan karya sih, itu sama dengan kerjaan sih, kerjaannya yang lurus aja sudah gitu. Seberapa sulit dan seberapa lama sih Mami ngebangun Aditya Zoni ini sampai sekarang akhirnya jadi besar? Sebenarnya untuk membangun seorang anak-anak itu menjadi apa yang dia inginkan, sepertinya menjadi artis, benar-benar artis ya, itu sih yang penting dia nurut aja apa kata Mami tadi, nggak susah-susah amat, yang penting nurutnya. Yang susah itu adalah tidak nurut gitu kan. Kadang ada isi kepala kita masukin ke anak itu kan, kadang anak-anak juga punya sifat idealis kan, jadi itu agak susah memang, tapi untungnya Adit mah enggak. Nah, menurut Mami kekuatan Adit itu dari mana? Selain ganteng ya? Dia ini kekuatannya itu di mana ya? Kekuatan dalam bentuk apa dulu nih? Maksudnya apa, dia pandai berakting? Oh ya, anak itu tipe orang yang dikasih tahu satu kali langsung tangkap gitu. Ya. Smart ya? Ya, smart banget orangnya.
Ini kalau saat Aditya Zoni itu pacaran, itu settingan apa? Bener sih itu. Oh enggak, kan Mami udah bilang kalau Adit itu ada beberapa anak yang lainnya itu memang tidak akan ada settingan, jadi real kehidupan. Saat dia dekat dengan cewek dia ngomong masih ke mami gitu. Oh pasti, Mami kalau nggak setuju pun pasti mereka tahu. Semua, bukan hanya Adit aja. Ada Dede, ada siapa, pasti semua ngomong kok. Nah, sebagai manajer ya, manajemen manajer ya, sampai seberapa jauh Mami menghandle hidup mereka? Jadwal, kegiatan, semua harus report atau untuk Iya, kerja aja? kalau jadwal otomatis callingan masuk ke Mami ya. Waktu itu Mami juga kasih mereka asisten satu-satu gitu. Kalau untuk kegiatan yang sifatnya pribadi, misalnya mau nonton sama pacarnya atau Oh pergi sama keluarganya? enggak. Kalau sampai sejauh itu enggak. Cuman kalau mereka dapat cewek, nanti ada yang dapat cowok, pasti curhat. Mami ini anaknya gimana? Coba dilihat gitu. Sampai segitu aja sih. Tapi kalau jauh nonton mau ngapain enggak. Kenapa sih ini berarti sampai mami juga yang memfilter gitu pasangan mereka? Ada apa? Oh ya dong, kita tahu kan dunia entertainment ini kan hiruk pikuknya bagaimana, keadaannya bagaimana. Setidaknya kan mereka masih baru. Kalau Mami kan udah agak melanglang buana ke sana ke sini, jadi tahulah nanti takutnya dapat yang begini. Bukan anakku itu bagus banget supaya dapat yang lebih bagus, enggak. Setidaknya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi terakhir nih, sudah kenapa sih sampai dekat tuh curhat, anggap itu kakak, anggapnya. Nah, anak-anak itu seberapa dekat kok bisa menganggap ya Mami itu menganggap anak itu seperti anak kandung sendiri. Apalagi adik kan sudah ditinggal orang tua semenjak kecil. Ada juga yang anak-anak merantau itu kan sudah nggak punya ibu, jadi tempat bersandarnya ya Mami gitu loh. Jadi mereka pasti curhat tanpa dikasih tahu pun pasti dengan hati mereka itu, Mam nanti ini gini gitu. Pesan buat Adit? Pesan buat Adit, sudah 5 tahun Mami pegang mulai dari umur 16 tahun ya, 15 tahun. Semoga Aditnya masih nurut sama Mami, sama seperti Adit yang dulu Mami kenal. Sukses selalu, seperti itu aja sih. Terakhir nih, soal pacar apakah masih yang sekarang? Adit ada yang panggil? Adit masih awet, Aditnya nggak playboy. Baik banget Ada anaknya. pikiran untuk nikah muda nih cerita? Hah? Nikah muda? ada pikiran? Jangan dulu lah, nanti aja. Oke, terima kasih nih. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.